Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juwaini, Divisi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Ponorogo, pada SKPP Dasar yang dilaksanakan tahun 2021 ini akan mengisi materi yaitu kecakapan dasar pengawasan partisipatif. Pada menit-menit ke depan kita akan mempelajari apa itu kecakapan dasar pengawas partisipatif, dan yang kedua adalah mengenai wawasan tentang pemilu dan pemilihan, tentunya juga dengan dasar hukum dan tahapan-tahapan pada pelaksanaan pemilu dan pemilihan. Sekarang kita membahas masalah kecakapan dasar pengawas partisipatif. Apa itu kecakapan? Kecakapan dalam bahasa Inggris itu ada 3 kata yang mempunyai makna kecakapan. Yang pertama adalah prowess, yang kedua skill, yang ketiga proficiency. Prowess kata lainnya adalah kecakapan, keberanian, kegagahan atau kejagoan. Yang kedua skill, yaitu keterampilan, kebolehan, kepandaian, kepiawaian, bakat. Dan yang ketiga adalah proficiency, yaitu kecakapan, keahlian atau kepandaian. Dalam Kamus Bahasa Indonesia dijelaskan terdapat 3 kata kecakapan, yaitu kepandaian atau kemahiran mengerjakan sesuatu, yang kedua kemampuan, dan yang ketiga adalah kesanggupan. Para peserta sekalian, nanti dalam bahasan ini kita akan membahas yaitu apa yang itu pengawas partisipatif. Yang kedua, mengapa perlu ada pengawas partisipatif. Yang ketiga, bagaimana bentuk pengawas partisipatif. Oke, kita akan membahas yang pertama yaitu apa itu pengawas partisipatif. Dalam buku panduan modul yang sudah disampaikan bahwa pengawas partisipatif itu secara umum disampaikan adalah bagaimana keterlibatan masyarakat atau rakyat dalam kegiatan politik dalam rangka untuk memperkuat kapasitas dan kualitas pengawasan. Dalam hal ini tentunya adalah kapasitas dan kualitas pengawasan pemilu. Mengapa harus ada pengawas partisipatif? Tentunya semua program itu ada alasan, ada dasar untuk terbentuknya suatu program. Demikian juga dengan istilah pengawas partisipatif. Tidak hanya dalam peningkatan persentase dalam kehadiran pemilih. Jadi jangan anggap dengan pengawasan partisipatif ini hanya bertugas untuk mengajak masyarakat menggunakan hak pilih. Ayo menggunakan hak pilih, kemudian nanti persentase pemilihnya meningkat. Tapi selain itu juga ini yang lebih penting, mengawal proses pemilihan sejak awal. Apa saja proses pemilihan sejak awal ini nanti akan kita bahas dalam sesi berikutnya. Kemudian bagaimana pengawas partisipatif itu harus bekerja? Pengawas partisipatif harus bisa bersinergi dengan masyarakat atau stakeholder untuk mengawasi proses yang ada. Kemudian pertanyaan besarnya, karena peserta ini adalah bagian masyarakat dan juga merupakan warga yang sudah mempunyai hak pilih, tentunya ada pertanyaan besar, mengapa masyarakat harus dilibatkan dalam mengawasi pemilu maupun pemilihan. Yang pertama yaitu untuk memastikan terlindunginya hak politik warga masyarakat. Yang kedua, memastikan terwujudnya pemilu yang bersih, yang transparan dan bersinergi dari sisi penyelenggara dan penyelenggaraan. Ada istilah penyelenggara dan yang kedua penyelenggaraan. Penyelenggara itu adalah person ya, di mana di sana ada KPU dan jajarannya, yang Bawaslu dan jajarannya, dan yang kedua adalah penyelenggaraan. Bagaimana setiap tahapan pemilihan ini bisa berlangsung sesuai dengan regulasi yang diharapkan. Selanjutnya, mengapa masyarakat harus terlibat untuk mengawasi? Adalah untuk mencegah terpilihnya pemimpin-pemimpin yang tidak amanah.
Jadi harapannya dengan pemilihan ini ataupun pemilu ini adalah adanya keterpilihan wakil rakyat, adanya keterpilihan pemimpin yang ideal, yang itu merupakan warga terbaik yang nanti mereka adalah menjadi penyalur aspirasi kita. Sehingga ini juga untuk meminimalisir bahwa mereka yang tidak kompeten, yang tidak kapabel, yang tidak mampu, yang tidak bisa dalam memimpin, dalam mewakili kita itu, tentunya mereka juga tidak punya kesempatan untuk mewakili kita. Selanjutnya kita akan membahas tentang apa wujud pengawasan partisipatif yang dilakukan oleh stakeholder maupun masyarakat sebagaimana di dalam buku panduan, yaitu yang pertama adanya program nasional dari Bawaslu, yaitu dengan program pengawas berbasis teknologi informasi. Yang kedua, pengelolaan media sosial. Yang ketiga, forum warga pengawas pemilu. Yang selanjutnya, gerakan pengawas pemilu partisipatif. Yang kelima, pengabdian masyarakat dalam pengawasan pemilu. Selanjutnya, pojok pengawasan. Dan yang terakhir adalah pandu saka adiasta pemilu. Kita akan membahas satu persatu tentang bentuk pengawasan partisipatif ini. Yaitu yang pertama adalah pengawasan berbasis teknologi informasi, sebagaimana diluncurkan oleh Bawaslu RI tentang istilah Gowaslu. Jadi di sana ada aplikasi yang itu bisa diunduh oleh masyarakat, yang biasanya itu juga mendekati pada tahapan penyelenggaraan, bagaimana masyarakat itu bisa langsung melaporkan mengenai hak pilihnya, mengenai kecurangan maupun mengenai masukan mereka terhadap Bawaslu. Yang kedua, pengelolaan media sosial, bahwa di zaman sekarang, di tahun 2021 yang merupakan identik dengan era digital ini, tentunya masyarakat itu terhadap keterpenuhannya untuk selalu update di media sosial sangat besar. Maka ini menjadi potensi kita untuk menggerakkan sosialisasi berupa partisipatif warga itu dengan media sosial. Dan ini saya kira dari setiap lembaga Bawaslu yang ada sudah mengaktifkan dari setiap media sosial yang ada. Yang selanjutnya adalah forum warga pengawasan pemilu. Jadi Bawaslu selain melakukan SKPP ini juga ada istilahnya forum warga pengawasan pemilu, di mana ada istilah desa anti money politik, kemudian desa partisipatif, kemudian gerakan pengawas pemilu partisipatif. Jadi kita mengumpulkan stakeholder, kelompok-kelompok masyarakat itu untuk memberi pengarahan mereka terhadap pengawas pemilu partisipatif. Yang selanjutnya adalah kita juga menggandeng perguruan tinggi, misalkan dengan adanya KKN tematif, kita juga menggandeng berbagai lembaga yang itu tujuannya untuk mendekatkan pengawas terhadap masyarakat. Yang selanjutnya adalah pojok pengawasan. Jadi kalau kita melihat di setiap kantor Bawaslu, dan nanti harapannya dari kegiatan ini ada tindak lanjut dari peserta untuk memfollow up kegiatan ini, misalkan dengan membuat forum di Bawaslu, para peserta akan melihat pojok pengawasan, di mana di sana menjadi sumber referensi dari aturan-aturan tentang pemilu, tentang demokrasi, dan maupun perkembangan tentang Bawaslu. Dan yang terakhir adalah Saka Adiasta Pemilu, bagaimana Bawaslu RI yang ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten, Bawaslu Provinsi untuk mendirikan Saka Adiasta. Bagaimana ini menjadi bagian yang menyatu dengan pramuka, dan harapannya juga terijawantah atau tersalur kepada para peserta didik yang ada di sekolah maupun pondok pesantren. Bab yang kedua yaitu tentang pemilu dan pemilihan. Kita menjadi pengawas partisipatif, tentunya kita juga harus paham terhadap istilah pemilu dan pemilihan. Di balik itu tentunya ada regulasi yang mengatur, baik itu berupa tahapan juga ending dari pelaksanaan ini. Yang pertama, pemilu
yang kedua pemilihan. Apa bedanya ini? Pemilu adalah agenda untuk memilih yang pertama presiden dan wakil presiden, yang kedua DPR RI, yang ketiga DPD, yang keempat DPR provinsi, yang kelima DPR kabupaten. Ini merupakan istilah dari pemilu. Selanjutnya, dari istilah pemilu ini mempunyai dasar maupun landasan hukum, yaitu landasan hukum pada Undang-Undang 7 tahun 2017. Meskipun pelaksanaan pemilu nanti ke depan akan serentak pada tahun 2024, tapi sudah disepakati bahwa aturan pada pelaksanaan pemilu 2024 adalah Undang-Undang 7 tahun 2017. Yang kedua adalah pemilihan. Istilah pemilihan ini adalah untuk membedakan dengan pemilu. Mereka memilih gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota. Regulasi yang digunakan pada istilah pemilihan ini adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Kalau lengkapnya silahkan dibaca pada perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang diubah beberapa kali hingga Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Karena ini dua istilah yang berbeda, pelaksanaannya di tahun 2024 yang meskipun secara de jure secara hukum belum ditetapkan, tapi nanti juga ada pemisahan atau perbedaan waktu antara pemilihan dan pemilu. Kalau diperkirakan pemilu itu berlangsung sekitar bulan Februari, untuk pemilihan sekitar bulan September. Apa saja secara garis besar tahapan-tahapannya? Secara garis besar ada dua tahapan yang dilaksanakan pada pemilu maupun pemilihan. Ini sebagian juga ada istilah sama, sebagian juga ada istilah yang berbeda, tapi prinsipnya tetap sama. Yang pertama, persiapan. Persiapan itu terdiri dari sosialisasi, perencanaan program dan anggaran, kemudian peraturan penyusun penyelenggaraan, kemudian penetapan terhadap jadwal, kemudian pembentukan lembaga, dalam hal ini KPU maupun Bawaslu. Dan selanjutnya ada pendaftaran pemantau. Meskipun dalam tahapan persiapan ini pemantau sebagian juga ada yang masuk di tahapan. Yang terakhir adalah penyampaian DP4. Selanjutnya adalah tahapan pelaksanaan. Tahapan pelaksanaan ini terdiri dari pemutakhiran data pemilih, pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu, penetapan peserta pemilu. Kalau nanti ada pemilu, ada penetapan jumlah kursi, penetapan dapil, pencalonan. Kalau di dalam pemilihan tentu ini menjadi satu paket, yaitu pendaftaran calon peserta yang itu baik bupati maupun gubernur. Yang selanjutnya kampanye, diteruskan dengan masa tenang, pemungutan dan penghitungan suara, penetapan hasil pemilu, dan yang terakhir adalah pengucapan sumpah dan janji. Ini secara garis besar saja. Kita juga harus mengetahui sebenarnya lembaga penyelenggara itu apa, kemudian di setiap lini itu ada berapa. Kalau di KPU itu kita mengenal jajaran KPU kabupaten, dan tentunya di atasnya juga ada KPU provinsi maupun KPU pusat. Kita langsung ke KPU kabupaten. Di bawahnya adalah istilah PPK. KPU kabupaten tadi terdiri dari 5 orang anggota. Kemudian PPK, penyelenggara pemilihan kecamatan, yang terdiri dari 3 orang. Di bawahnya ada PPS di tingkat desa. Kemudian nanti
30 hari menjelang pemilihan dibentuklah KPPS, itu di jajaran KPU. Untuk jajaran Bawaslu, ada Bawaslu RI tentunya, Bawaslu Provinsi. Nah, Bawaslu Provinsi ini juga sebagian ada yang 5, sebagian juga ada yang 7. Ini tergantung dari jumlah penduduk. Jadi Jawa Timur ini masuk komisioner di Bawaslu Provinsinya 7. Di Bawaslu RI ada 5 orang. Kemudian di bawahnya lagi ada Bawaslu Kabupaten atau Kota, di mana ini juga tergantung dari jumlah penduduknya, di mana untuk kabupaten ada yang 5, untuk kota ada yang 3 komisioner, nanti turun lagi ke Panwas Kecamatan. Yang jumlahnya baik kota maupun kabupaten tadi jumlahnya 3, dan yang di desa adalah pengawas pemilihan lapangan yang itu jumlahnya 1, dan menyertai keterbentukan KPPS nanti ada dibentuk pengawas TPS atau PTPS sejumlah TPS yang sudah ditetapkan. Kemudian ini tahapan yang krusial daripada pemilihan, yaitu pemutakhiran data pemilih atau disebut dengan mutarlih. Biasanya tahapan ini yang pertama adalah adanya istilah DP4, daftar potensi penduduk pemilihan, yang itu diberikan oleh Departemen Dalam Negeri kepada KPU untuk disandingkan dengan data pemilu terakhir. Kemudian hasilnya itu dicoklit, dicocokkan dan diteliti dengan oleh petugas coklit yang itu door to door dari rumah ke rumah untuk mendata tentang keabsahan nama dan identitas dan keterpenuhan syarat daripada pemilih. Dari hasil coklit ini ditetapkan menjadi DPS, daftar pemilih sementara. Daftar pemilih sementara ini dipublikasikan untuk dimutakhirkan menjadi DPT. Setelah DPT ini kemudian ada lagi istilah DPTB maupun DPK. DPTB ini akan agak berbeda istilah pemilu dan pemilihan. Kalau dalam pemilu, DPTB itu adalah daftar pemilih yang pindah, karena tentu pada hari H itu mereka tidak bisa memilih di satu TPS sesuai alamatnya, karena mereka mobilitas, karena mereka bekerja, karena mereka pendidikan atau hal lainnya. Yang kedua DPK. DPK ini adalah mereka yang tercecer dari daftar pemilih, tidak masuk DPT, tapi mereka juga mempunyai hak pilih, yaitu D menjadi DPK. Syaratnya mereka memilih menggunakan KTP ke TPS yang sesuai dengan alamat di KTP tersebut. Ini agak berbeda istilahnya dengan tahapan mutarlih pada pilkada, tapi tetap sama ya. Yang pertama ada coklit, coklit itu hasilnya menjadi DPS, kemudian DPS itu ditetapkan menjadi DPT. Kemudian ada 2 istilah, yaitu DPPH dan DPTB. DPPH, daftar pemilih tambahan, ini adalah istilah untuk mengistilahkan pemilih yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya sesuai dengan data pemilih. Ini juga berkorelasi dengan sesuai dengan data di mana dia didata. Yang kedua adalah DPTB. DPTB ini adalah istilah untuk daftar pemilih yang tercecer tidak terdaftar di DPT. Syaratnya sama sebenarnya, DPTB dan DPK tadi. Kalau di dalam pemilu DPK, kalau dalam pilkada namanya DPTB. Mereka bisa menggunakan hak pilih dengan membawa KTP dan menggunakan hak pilihnya di tempat domisili sesuai dengan alamat di KTP.
Kemudian nanti tentunya kalau di pemilu ada istilah pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu. Jadi partai itu setiap penyelenggaraan ada diverifikasi ya, mengenai keanggotaan, jumlah keanggotaan, kemudian kantor dan jumlah keanggotaan ini juga misalkan melibatkan masyarakat banyak. Juga istilahnya ada diverifikasi faktual maupun administrasi. Nanti di sampling mereka ada istilah sampling, kemudian ditanya apakah benar menjadi anggota partai, kemudian mereka itu juga dipastikan netral sesuai dengan keterpenuhan syarat mereka menjadi pemilih, itu untuk verifikasi. Kemudian di istilah pemilihan kita juga mengenal istilah verifikasi faktual dan administrasi itu adalah pada calon perseorangan. Jadi mereka diperintahkan menurut undang-undang itu sesuai dengan jumlah penduduk untuk mengumpulkan KTP, kemudian diverifikasi secara administrasi keabsahan dukungannya maupun secara faktual mengunjungi untuk menyatakan memastikan dukungan dari penduduk tersebut. Ini untuk pendaftaran dan verifikasi. Next. Yang selanjutnya yang krusial dan yang menjadi potensi gesekan masyarakat paling besar, dan ini sepenuhnya juga meskipun di dalamnya ada regulasi keterlibatan KPU, tapi dalam kenyataannya tahapan ini menjadi seakan sepenuhnya miliknya Bawaslu, yaitu tahapan kampanye. Apa yang menjadi tahapan kampanye ini? Tentunya di sana ada banyak istilah, yaitu mengenai penyelenggara, mengenai peserta, mengenai aturan kampanye. Siapa penyelenggaranya, siapa pesertanya, bagaimana aturannya. Kemudian kita juga akan mengenal istilah APK. Setelah kita akan mengenal istilah alat peraga kampanye dan bahan kampanye. Kita juga akan mengenal istilah tempat yang dilarang kampanye, peserta yang dilarang ikut kampanye, kemudian hal-hal yang tidak boleh dalam kampanye. Ini aturannya nanti akan lebih lengkap diatur sesuai kepada PKPU. Ya, karena kita sudah menjadi warga partisipatif, kita sudah mengikuti sesi sekolah pengawas partisipatif, tentunya regulasi ini akan berkembang, tapi pada pokok-pokoknya nanti ada aturan, misalkan dilarang kampanye di masjid, dilarang melibatkan TNI Polri, kemudian untuk penyebaran APK maupun bahan kampanyenya dilarang di sekolah, di instansi pemerintah, di lembaga kesehatan dan lain sebagainya. Tahapan kampanye ini merupakan selain ajang promosi dari calon untuk memikat hati pemilih, juga merupakan hak dari warga untuk mengetahui visi misinya calon. Jadi sangat perlu perhatian kita bagaimana masyarakat itu terfasilitasi untuk mengetahui apa program calon, apa visi misi calon. Pada masa kampanye ini identik dengan ya kampanye rapat umum, pertemuan terbatas, kemudian pertemuan tatap muka. Dalam kampanye ini kita bisa melihat banyak brosur bertebaran, banyak pamflet yang itu menawarkan calon. Kalau calon bupati juga tentunya pasangan calon bupati dan para pendukungnya, kalau dewan juga calon dewan. Dan itu nanti juga ada tempat yang harus dipasang, tempat yang tidak boleh dipasang. Setelah kampanye selesai ada masa tenang. Masa tenang ini adalah 3 hari sebelum masa coblosan atau pemungutan suara. Jadi dalam masa tenang ini APK, alat peraga kampanye, kegiatan kampanye maupun bahan kampanye harus dibersihkan. Meskipun secara ideal masa tenang ini adalah masa untuk pemilih melakukan refleksi, yang selanjutnya adalah masa tenang. Meskipun secara idealnya masa tenang ini memberi kesempatan kepada pemilih untuk merefleksikan, untuk berpikir siapa yang dipilih, karena mereka sudah mengetahui visi misi calon mereka. Tapi pada kenyataannya ini menjadi hal yang paling urgent, hal yang paling menegangkan baik kepada peserta maupun pada penyelenggara,
khususnya di jajaran Bawaslu. Nah, bagaimana maraknya isu politik uang, kemudian bagaimana cara-cara yang dilakukan oleh calon untuk mempengaruhi pemilih ini sebagian besar pada waktu masa tenang. Distribusi logistik juga dipastikan sudah beredar pada masa tenang. Jadi masa tenang ini menjadi masa yang paling urgent dalam pemilihan. Yang terakhir adalah tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Nanti pada tahapan pemungutan penghitungan ini ada istilah KPPS, di sana sudah terbentuk, kemudian pengawas TPS, ada pemantau, kemudian ada pemilih, kemudian waktu untuk menggunakan hak suara, cara menggunakan hak suara, selanjutnya juga penghitungan suara, dan diakhiri dengan penetapan jumlah, di mana di sana ada regulasi yang mewajibkan hasil dari proses pemungutan dan penghitungan ini diserahkan kepada pengawas TPS, juga diserahkan kepada saksi. Yang wajib tentunya diserahkan kepada tingkat atasnya yaitu TPS, dan juga harus ditempel di lokasi TPS. Yang perlu menjadi perhatian bersama seluruh masyarakat. Jika masyarakat itu tidak perlu misalkan tanya-tanya, mereka cukup ke TPS, oh daerah saya yang menang ini. Kalau nanti di tahapan selanjutnya, misalkan direkap kecamatan, juga ada kewajiban untuk menempel hasil yang sudah direkap di tingkat kecamatan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada sesi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun kekurangan dalam penjelasan karena waktunya yang terbatas. Selanjutnya kita akan menuju ke forum diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.